Halo teman-teman, kembali lagi di edisi solo trip perdana ke luar negeri. Nah, agenda saya hari ini adalah ngabisin waktu seharian buat keliling Kuala Lumpur. Oke, sebelum lanjut berkeliling, saya pengen kasih tahu dulu nih tempat penginapan saya. Jadi saya menginap di sini, namanya Oasis Guest House. Kemarin saya pesan di Traveloka, dapat di harga Rp111.000 aja. Murah banget sih untuk hitungan pusat kota. Karena hari ini saya mau ngeksplor harian, jadi saya tambah 1 malam lagi di sini supaya nanti nggak repot pindah-pindahin barang di penginapannya. Dan saya tambah 1 malam lagi lewat Traveloka, kena di harga Rp127.000. Jadi kalau dihitung-hitung 2 malam di sini menghabiskan sekitar Rp240.000. Nah, untuk detail pengeluarannya nanti saya cantumin di kolom komentar ya, saya pin. Dan dibalik harganya yang murah, ternyata penginapan ini punya hidden gem teman-teman, yaitu ada rooftop di lantai 4. Dari atas rooftop ini kita bisa melihat pemandangan gedung-gedung di Kuala Lumpur, bahkan kita bisa melihat menara kembar Petronas yang sangat terkenal itu. Oh ya, buat teman-teman yang punya cucian kotor bisa dicuci kemudian bisa dijemur di rooftop ini. Tapi jangan ditinggal-tinggal karena kalau hujan gak ada yang ngangkat. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran gimana cara check-in penginapannya, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Linknya udah saya cantumin di kolom deskripsi atau ada di pojok kanan atas video ini. Menurut saya udah lebih dari cukup sih. Yang penting ada atap, ada kipas juga, karena ini sirkulasi udaranya bisa kalian sendiri sangat tidak ada ventilasinya. Terus yang penting ada charger di bawah situ, bisa buat ngecas, sama ada tempat sampah. Udah. Untuk kasur lumayan empuk, cuma dia agak pendek aja buat tinggi 178, kaki agak offset dikit. Nice. Kuncinya masih pakai peninggalan zaman kakek buyut. Nice. Ada 2. Tapi tadi era mati, barusan saya coba. Terus di sini ada ininya, ada jendela buat ngudut-ngudut. Katanya ada rooftopnya juga sih di atas. Dan oh ya teman-teman, saya nambah semalam di sini. Tadi udah nambah di Traveloka. Nanti saya mau konfirmasi ke resepsionisnya sekalian. Dan di sini tuh ada lift juga. Kalau naik tangga agak ini, tangganya tinggi banget. Ini jarak ini sama plafon itu. Jadi tangganya tuh jauh banget ini. Oke. Coba ke lantai 4. Ini udah lantai 4. Oh, ada rooftop ada di atas. Oh iya. Halo. Wih, bisa jemur juga di sini. Iya, asik banget ya. Gila. Kayak di Jakarta sih kurang lebih suasananya. Gedung-gedung berjulang tinggi. Terus ini ada tempat nongkrongnya. Ada tempat bakar-bakarannya juga. Keren. Tuh. Ih, asik banget dah. Mungkin karena saya baru pertama kali ya, jadi excited banget gitu. Kalau udah sering mungkin bosan juga. Excuse me, permisi. Excuse me. Yes. Yes. I extend one day Traveloka. What's your name? Nugroho. No. Nugroho. Oke, siap. Thank you. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Menurut saya hotel 100.000 ada rooftopnya itu sebuah keunggulan sih ya, keren, jarang-jarang loh. Oke, rencananya hari ini saya mau keliling naik transportasi umum. Kemana kita? Saya belum ke sana deh. Kita coba jalan ke sana lah. Rencananya mau naik transportasi umum aja, tapi sebelum lanjut saya mau cari kopi dulu. Paling-paling di Sevel lah nih beli kopinya. Mau nggak mau di mana lagi, bingung. Di sini tuh nggak ada poin kopi ya. Tapi kemarin ada kopi kenangan juga tuh di Nu Central.
di KL Sentral. Nah, ini suasana pagi di Kuala Lumpur teman-teman, di dekat, pokoknya ini di sekitaran Pasar Seni. Oh iya, ngapain ke sini? Kita kan mau naik Transum, transportasi umum di sana haltenya. Saya lupa. Nah, BTW, kemarin, jadi kalau kita mau keliling di Kuala Lumpur ini, naik bis Rapid KL, itu harus punya kartunya. Nama kartunya Touch and Go. Nah, itu bisa beli di gerainya yang ada di Indo Central atau di beberapa gerai lainnya. Saya juga nggak tahu di mana letaknya. Pokoknya ketik aja di Google Map Touch and Go, nanti muncul tuh. Nah, harusnya di Sevel tuh ada teman-teman kartunya. Cuma kemarin saya tanya dekat KL Sentral, katanya nggak jual. Entahlah habis atau emang nggak jual. Kayaknya sih habis. Jadi ya udahlah. Nah, ini kita ke stasiun ya. Ini suasana pagi di KL. Di sini udaranya nggak terlalu sejuk karena udah terik juga. Jam 8.50. Kalau di Jakarta ini masih jam 7.50. Oh, no, stasiunnya kocak. Oke, kita nyebrang dulu. Nah, ini pasar apa namanya badannya? Lupa saya. Pasar Pelanting apa Penting gitu. Pelanting kok nggak salah. Stasiun MRT Pasar Seni, terus sama ini Rapid KL. Ini ada cucur udang, nggak tahu mat mana. Nah, ini ada penunjuk jalan, lorong panggung, Joy, ngerti. Oh, tuh ada Sevel di depan tuh. Ngopi dulu lah, biar ada sedikit tenaga. Kalau pagi gini enaknya ngopi, nanti makan jam 10 atau jam 11 baru makan. Yang banyak sekalian gitu. Oh, ini ada bis, tuh sana bus persiaran, berarti ini bus pariwisata. Kalau bis-bis akap dia nggak masuk sini. Dia sampai TBS aja, Terminal Bersepadu Sentral, Tasik Selatan. Yang kemarin kita turun dari sana tuh. Ada yang gitu. Kopi Automakeran with gula aren tuan. Bang, berapa ringgit? 3 ringgit. Oh, 3 ringgit. Banyak banget nih recehannya. 3 ringgit, 4 ringgit ya. Itu berapa ringgit ya? Yeps, terima kasih. Kecil banget, 5 sen. Gila. Untuk kita di Indo untung duitnya gede-gede ya. Sini kecil-kecil ya duitnya. Nah, kemarin itu pas di Melaka saya beli kopi Sevel, terus dapat voucher 1 kali kopi gratis. Terus saya tukerin di Indo Central bisa. Nah, ini kayaknya nggak ada deh. Terima kasih. Penuh. Ngopi di sono aja tuh. Muter bang. Nah. Kita ngopi di Sokine guys. Ada tempat duduk tuh di situ. Kemarin saya beli ini di Melaka, ini enak nih. Dia hot sugar latte manis. Enak dah, nggak kalah sama Poin. Nah, tuh stasiun, Seltar busnya di sana, Rapid KL. Nanti kita naik dari sana. Semoga sih udah nggak penuh ya, karena ini masih jam kerja. Takutnya rame. Jadi kita duduk di sini aja teman-teman. Duduk di sana bisa juga sih, di situ aja dah. Sambil lihat-lihat bus. Itu tempat duduknya enak soalnya. Bisa buat naruh kopi. Kalau di sini buat naruh kopi susah tuh. Nah nih, ada GoKL tujuan Bukit Bintang. Kultur shock saya selama di sini tuh asli ini bersih banget. Sekelas tempat publik yang ramai sebersih ini sih luar biasa sih. Nah, kita tunggu sini ya teman-teman. Belum ngopi. Nah, ini ada rute 590.
pasar seni atau Central Market. Sesuai dengan namanya, pasar ini menjual berbagai macam ragam kesenian yang sering dijadikan buah tangan oleh para wisatawan. Untuk letak pasarnya nggak di sininya banget, melainkan 300 meter dari tempat yang kita singgahi sekarang ini. Dan untuk menuju ke sini ada banyak sekali pilihan moda transportasi seperti Bus Rapid KL, GoKL, MRT dan juga LRT. Untuk mengetahui rute-rute transportasi yang ada di stasiun Pasar Seni ini, kalian bisa lihat di Google Map. Kalian zoom aja Google Maps-nya sampai muncul ikon bus atau kereta. Nah, nanti tinggal kalian klik aja, kemudian muncul dah tuh rute-rutenya. Naik itu yuk, coba yuk. Yang itu tuh, yang hijau, GoKL, gokil. Kita ke Bukit Bintang dulu ya, yang deket-deket dulu. Nah nih. Tap here. Oke. Rp1 sekitar 4 ribuan lah. Hampir 4 ribu. Oke gas, kita keliling Kuala Lumpur gas. Ada burung di sini, banyak burung gagak sama merpati. Kenapa banyak burung gagak sini ya? Sedangkan di Sumatera, padahal kan deket Sumatera ya. Di Sumatera tuh kayaknya saya nggak pernah lihat burung gagak. BTW ini AC-nya dingin. Dan yang kita naikin ini tuh bis listrik teman-teman. Jadi nggak ada suaranya sama sekali, kedap banget. Nah, kalau mau turun bisa pencet tombol yang ini. Berangkat. Kita menuju Bukit Bintang. Next station, Bangkok Bank. Bangkok Bank. Setelah terjebak macet selama 3 menit, ini kita lanjut perjalanan lagi. Nah, berhubung Kuala Lumpur ini adalah ibu kota Malaysia ya, jadi sangat cocok kita bandingkan dengan Jakarta yang merupakan ibu kota dari Indonesia, teman-teman. Kalau yang saya perhatikan sejauh ini adalah kondisi lalu lintas di Kuala Lumpur ini lebih kondusif ya, karena di sini tuh jarang banget sepeda motor, jadi lalu lintasnya lebih rapih, gak semeraut. Kemudian juga karena di sini gak banyak motor, jadi ngaruh ke kualitas udaranya juga, teman-teman. Karena motor-motor ini menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar yang ada di Jakarta. Makanya kalau pagi langit Jakarta tuh kalau di jam-jam kerja kayak gini jarang biru, teman-teman, melainkan tertutup kabut polusi. Ini
Menara Petronas. Tadi tulisannya next station mau Menara Kuala Lumpur. Wisma Fuyung. Wisma Fuyung. Sekalinya ada motor sekelas-kelas kayak gitu tuh, kayak NMAX, ADV tuh. Tapi ada juga sih yang biasa motornya, cuma rata-rata motornya bagus ini. Tuh ada Vario. Next station. Pavilion. Pavilion. Setelah 13 menit perjalanan dari halte Pasar Seni, ini akhirnya kita sampai juga di Bukit Bintang. Harusnya sih saya turun di sini, teman-teman. Cuman saya nggak tahu tuh kalau ternyata nama haltenya bukan halte Bukit Bintang, melainkan halte Pavilion. Jadi ya udah, akhirnya saya bablas nggak turun sini. Kocak. Tap 2 kali kayaknya. Di sini saya bingung, pas turun tap kartu lagi apa enggak. Akhirnya saya ke depan tanya ke drivernya asli cuek banget, parah. Gua tanya kagak jawab, akhirnya ya udah gua tap lagi aja, dan ternyata kepotong dong RM1, sialan. Next station. Wisma Posting. Wisma Posting. Sini aja lah. Berapa deh? Oke. Gak ramah. Driver gak ramah, bintang 1. Kali ini kita dapat driver yang cemberut aja. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, berjalan kaki. Tadi saya tuh ngeliat kayak monorail gitu di sana lewat. Kayaknya dia naiknya dari Bukit Bintang deh. Kita kelewatan ini, harusnya tadi kita turun Bukit Bintang. Jadi ya udah, saya penasaran naik monorail. Tadi lewat ke sini nih, di depan. Nah, itu dia tuh monorailnya tuh. Dari sini ke stasiun Bukit Bintang sih dekat. Oh, ini ding. Di sini ada stasiunnya juga ternyata. Kan di sini aja lebih dekat. Menyeberangnya gimana ya? Oh, nyeberang lewat sana. Di sini ada skuter juga tuh, BIM. Kita nyebrang saja. Lewat sini. Jangan lupa siapin kartunya. Bisa naik lift. Buat yang disabilitas, kita naik tangga aja teman-teman. Nah, ini ada rute-rutenya. Aulah, udah amat, kemana kek? Lamaan, baca puyeng. Di situ ada tempat gerai kopi, namanya Kopiku. Oke. Stasiun Raja Chulan, Raja Julian. Stasiun Raja Julian, di sini ada loketnya juga. Kalau mau beli kartu atau beli apa? Oh, bisa ke sana teman-teman. Nah, ini masuk ke lot sini. Ini bisa beli kartu juga di sini, Rapid KL.
kayak bisa deh pakai ginian. Coba ya. Itu kan bisa. Yang sepi tuh ke arah mana ya? Jangan sampai kita cari yang rame nih. Saya tuh barusan tuh rame banget. Coba. Raja Culen, Bukit Nanas, Titiwangsa, Medan Tuanku. Oh, Kel Sentral naik yang di sebelah sana berarti. Ini ada bangku kalau mau duduk. Bisa di situ. Nah, ini bagus nih. Ini ada kaca gede banget buat masinisnya kayaknya. Lihat kondisi ininya. Nah, nih bagus nih. Nah, ini dia nih salah satu moda transportasi yang gak ada di Indonesia. Jadi kalau kalian ke Kuala Lumpur wajib cobain si monorail ini nih. Dan monorail ini di Malaysia cuma ada di Kuala Lumpur aja teman-teman. Dan dia cuma ada satu lintasan aja dari Titiwangsa ke KL Sentral yang berjarak sekitar 8,6 kilo. Bos. Monorail di Kuala Lumpur ini diresmikan pada tahun 2003, dikala transportasi umum di Jakarta masih carut-marut pastinya. Tapi tenang aja, dahulu Jakarta juga punya transportasi canggih semacam monorail ini yang diberi nama Aeromove. Diresmikan pada tahun 1989 di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sebenarnya Aeromove itu diusulkan untuk menjadi alat transportasi umum di Jakarta. Cuman Pak Habibie yang kala itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi menolaknya karena dianggap tidak safety saat tikungan. Alhasil ya dibangunlah di Taman Mini sebagai wahana wisata. Harusnya saya naik kereta yang ini teman-teman, tapi saya pengen foto dulu, jadilah saya tunggu kereta yang berikutnya aja. Nah, di Titiwangsa nanti tuh kita bisa transit ke kereta ini nih. LRT Laluan Ampang, terus Laluan Sri Petaling nih, bisa nih ke penginapan kita nih ke Petaling. Kuning ke nih Laluan Putrajaya. Anjir, kasar banget. Gila. Penuh guncangan. Stesen berikutnya, Bukit Nanas. Stesen sambungan ke LRT Laluan Kelana Jaya. Next station, Bukit Nanas. Connecting station to LRT Kelana Jaya line.
Stasiun Bukit Nanas ini jaraknya berdekatan dengan stasiun LRT Dangwangi. Nah, stasiunnya ada di depan sana, paling cuma 300 meter. Dan stasiunnya berada di bawah tanah ya teman-teman. Kalau di Jakarta LRT itu kan identik dengan jalur layang. Nah, kalau di Malaysia LRT ada juga yang di bawah tanah. Oh ya, untuk stasiun Bukit Nanas itu sebenarnya lokasinya cukup dekat dengan Menara Kembar Petronas. Cuma 1 km aja, kalau jalan kaki paling 15 menitan. Ampang Line and LRT Sri Petaling Line. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Medan Tuanku. Stasiun ini letaknya berada di dekat kawasan Chowkit yang merupakan salah satu kawasan kuliner terkenal yang ada di Kuala Lumpur. Kalau kalian mau cari restoran Indonesia di Chowkit banyak tuh. Untuk monorail ini kecepatannya santai-santai aja teman-teman. Mungkin ini di kisaran 40 km per jaman. Walaupun klaimnya dapat menempuh hingga 60 km per jam. Dan sebenarnya apapun moda transportasinya fungsinya sama aja ya, sama-sama untuk mengangkut penumpang. Yang membedakan hanyalah bentuknya, jenis lintasannya, dan juga kecepatannya. Yang terpenting sih seberapa jauh transportasi itu dapat menjangkau pelosok-pelosok kota. Dan yang terpenting mereka harus saling terintegrasi. Karena menurut gua transportasi yang baik itu adalah transportasi yang memudahkan penumpangnya, bukan malah yang menyulitkan. Pusat transit gelandangan ini dapat menampung hingga 200 orang. Khusus untuk menampung gelandangan atau orang yang nggak punya rumah, atau sering disebut tunawisma. Kalau di Indonesia itu semacam kayak panti asuhan atau panti sosial atau rumah singgah teman-teman. Saat ini kita udah berada di hentian akhir yaitu stasiun monorail Titiwangsa. Jadi dari sini ke sana udah nggak ada jalurnya lagi alias mentok teman-teman. Nah ini stasiunnya, denahnya, terus seperti ini kondisinya di luar. Ini bangunannya dan itu ada relnya tinggal satu aja dan kena jembatan. Dan itu adalah jembatan untuk menuju ke stasiun LRT Titiwangsa, Ampang Line dan Sri Petaling. Jadi stasiun monorail Titiwangsa ini udah terintegrasi dengan LRT dan juga MRT Putrajaya Line. Jadi enak banget nih kalau mau transit tinggal jalan kaki aja. Terus juga di sini udah ada halte bus, teman-teman. Yes, kita udah di pemberhentian akhir stasiun Titiwangsa. Waktu kalau mau ke MRT, LRT bisa transit lewat situ. Mau kita turun dulu deh. Kita lihat di bawah ada apa aja teman-teman. Kalau ada bis tingkat, kita naik bis tingkat. Oh, ditutup. Mahal juga. 2 ringgit 2,70. Ini naik ya? Tahu loh. Titiwangsa. Nah ini ada rute-rutenya di mari.
Oh ini 3 kereta ini aja. Berarti yang warna oranye laluan Ampang, hijau, sama coklat ini Sri Petaling. Lihat dulu di bawah teman-teman, apakah di sini ada bus? Oh ini ada halte lagi di depan kita, Tiwangsa pintu C. Kita berada di mana nih? Nggak ada penunjuknya. Di Tiwangsa. Gelap. Nggak ada ini sih, bus-bus Rapid KL. Sepi.